Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam kebahagiaan dan sukacita yang dari Tuhan. Biarlah hari ini hati kita penuh dengan ucapan syukur untuk menghampiri Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita awali hari ini bersama dengan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, terutama karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan juga untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Setelah sepanjang malam kami tidur nyenyak, pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur untuk suasana yang indah, terik matahari yang luar biasa. Itu semua untuk kami karena kebaikan Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan sepanjang hari ini. Karena itu Tuhan, kami datang dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Tolong kami, urapi kami, dan buat kami mengerti kebenaran firman-Mu yang dapat membangun iman kami, dan firman-Mu menjadi makanan rohani kami yang membuat otot-otot rohani kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema kita di tahun ini, Increase in Christ, ya. Dan di bulan 2 ini kita masih dalam subtema, dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Tapi hari ini kita mau melihat dari sudut ayat firman Tuhan, yaitu Matius 6 ayat 33. Nih, karena ini adalah salah satu ayat mas saya, mungkin kita semua ya. Jadi coba saya menghafal nih, kira-kira benar nggak nih? Saya belum buka Alkitab nih. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita buka ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, tadi saya kebenarannya nggak ada kali ya. Nah, saya ulangi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Judul renungan kita hari ini adalah mengutamakan Tuhan. Sesuai dengan ayat ini, mengutamakan Tuhan berarti mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Dulu ketika saya menghafal ayat ini, yang paling saya suka itu adalah kata-kata ditambahkan, saudara ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wih, semua Tuhan tambahkan. Nah, apa kira-kira yang Tuhan tambahkan itu, saudara? Kalau kita mencermati pasal 6 ini berbicara tentang kekhawatiran, di mana seseorang itu dijelaskan di sini khawatir akan apa? Akan makan, minum, pakai, dan hari esok. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi Tuhan dalam ayat 33 ini berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, itu saya senang. Berarti saya kalau cari kerajaan Allah, mengutamakan Tuhan, cari kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan kepada saya makan, minum, pakai, dan tidak ada kekhawatiran akan hari esok. Saudara, saya coba menangkap ini. Wah, enak banget ya dalam Tuhan gitu ya. Nah, kita tidak perlu khawatir. Tuhan sediakan semua apa yang kita butuhkan. Saudaraku, walaupun tidak persis semua hal, semua kebutuhan kita, ya. Nah, tapi saudaraku, kalau terus hidup mengimani ini dan menagih janji Tuhan, mengimani janji Tuhan ini, itu akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi apa syaratnya, apa yang harus kita lakukan supaya semua itu ditambahkan kepadamu tadi? Bukankah hal yang kita butuhkan di dalam dunia ini makan minum pertama ya, secara jasmani tentu makan minum rohani. Nah, apa
apa yang harus saudara lakukan, apa yang saya harus lakukan supaya Tuhan tambahkan semua itu, supaya Tuhan memberikan semuanya itu, apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan itu. Tentu kita dalam hidup ini membutuhkan semua itu tadi, makan, minum, pakai, ya. Nah, kita tidak perlu khawatir akan hari esok itu. Wah, itu kalau saudara sampai sejauh ini atau udah seumuran saya masih khawatir akan hari esok, ya bahaya, iya kan? Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, merupakan jawaban terakhir. Dengan jawaban Tuhan Yesus ini, selesai kekhawatiranmu tentang makan, minum, pakai itu, tentang hari esok itu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu akan terjadi kalau kita mengutamakan Tuhan dengan cara apa? Mencari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Mencari kebenaran Allah terlebih dahulu itu artinya mengutamakan Tuhan, membuat Tuhan yang terutama, membuat Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Yuk, coba kita lihat koreksi hidup kita bangun pagi. Nah, kalau kita sebut mengutamakan Tuhan, apa kita cari Tuhan? Nah, atau seperti ibu-ibu atau saya lah yang orang kerja bangun pagi, saya kadang-kadang masih langsung apa? Olahraga, terus mandi, ntar baru turun mau naik motor, baru duduk berdoa. Kadang-kadang baru sampai di kantor, di sekolah saya berdoa. Tapi saya merasa itu kurang tepat gitu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi seharusnya ya contoh ini ya, contoh praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangun pagi itu kita berlutut, cari Tuhan, berdoa. Nah, kita masuk dalam hadirat Tuhan, dalam pujian penyembahan kita. Nah, saya rasa ini yang disebut dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita menghampiri Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita seperti yang kita lakukan. Makanya ini Theodorus the Passion ini ya, Teduh Berkemenangan ini dilakukan dalam rangka ya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ini. Jadi jemaat Tuhan diperlengkapi sebelum kita memulai aktivitas kita menghadap Tuhan, kita cari Tuhan, dan dengan demikian kita dipimpin Tuhan. Apa yang kita lakukan sepanjang hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita ada masalah, kita tahu bagaimana menghadapinya karena kita sudah dengar firman Tuhan. Kita juga sudah mendapatkan kekuatan karena kita sudah berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidup itu kepada Tuhan. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kekhawatiran pun akan hilang dari hidup kita. Nah, saya sudah pernah menyampaikan kekhawatiran itu lama-lama bisa menghilangkan iman kita. Kalau akhirnya kita tidak percaya Tuhan berkuasa, bisa menolong kita, bisa memberkati kita, bisa menyembuhkan kita, bisa melakukan mujizat dalam hidup kita, tetapi kita berkata bagi Dia tidak ada yang mustahil, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan dahsyat. Tapi kalau kita hidup dalam kekhawatiran, itu lama-lama akan hilang. Itulah semuanya kembali diingatkan di sini saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Ayat 34 akhirnya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, jadi tetap utamakan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, utamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangun pagi, langsung cari Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa, bersyukur, bernyanyi, baca Alkitab, ya. Nah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyembuhkan kita, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini, dan hari ini kita berjalan bersama Tuhan dengan penuh kemenangan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Kiranya firman-Mu memberkati setiap kami yang mendengarkan di pagi hari ini, dan kami memperoleh makanan rohani untuk kami kuat berjalan sepanjang hari ini. Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan berikan kami kekuatan, sukacita, dan sejahtera untuk kami melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar
Kalau mereka ada yang sakit, Tuhan kami berdoa, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang berduka yang Kau hiburkan, yang punya masalah pergumulan apapun Tuhan, seberat apapun Tuhan, Tuhan berikan jawaban jalan keluar dan jadikan kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita hari ini. Shalom.